Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam sehingga pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat istiqamah mengikuti kajian bulanan ini. Insya Allah kajian kali ini akan menyampaikan tema biografi ulama ilmuwan Al-Khwarizmi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Markasan. Ayah bunda rahimakumullah, izinkan saya membacakan susunan acara kajian pada hari ini. Yang pertama, pembacaan hadis Bulughul Maram yang akan dibacakan oleh Ananda Terence. Lalu dilanjutkan dengan kajian dan dilanjutkan tanya jawab dan diakhiri penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ananda Terence kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah Babul Miyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhulah wa sahahahu Tirmidzi wa ibnu Khuzaimah wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un akhrajahu tsalasah wa sahahahu Ahmad. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu binajasatin tahdusu fihi. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabatha wa fi laftin lam yanjus akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi wa li Muslim minhu wa li Abi Dawud wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'a bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'a akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha akhrajahu Muslim. Wa li ashabi sunan yaghtasala ba'du azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jafnah faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnib wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin hulahunna bi turab akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu
falyuriqhu walitirmidzi ukhrahunna aw ulahunna biturab. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada bawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubi min ma'in fa uhriqa alaihi. Muttafaqun alaihi. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wad damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fatihalu wal kabidu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a ad-dubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahu al-Bukhari. Wa an Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Babul aniyah. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubiqal ihabu faqad tahura. Akhrajahu Muslim wa indal arba'ah ayyuma ihabit dubigha. Wa an Salamah bin al-Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha. Akhrajahu sahahu Ibnu Hibban. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatu faqala yutahhiruhal ma'u wal qaradu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa an Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaihi. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau mimma zadatin ra'atin musyrikatin. Muttafaqun alaihi fi hadisin tawilin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu
عن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fikum. Untuk Ananda Terence, acara berikutnya adalah kajian dengan tema biografi ulama ilmuwan Al-Khwarizmi. Sebelum itu, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa membeli kuaci. Ayah bunda yang dirahmati, mari persiapkan diri agar ilmu masuk ke hati. Kepada Ustadz Ali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda, asatidzah dan ustadzat serta para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang sama-sama kita cintai, di tempat yang semoga menghadirkan kebaikan dan keberkahan, di tempat yang kita berharap bismillah kita menyiapkan generasi kita untuk membangun peradaban Islam, dan semoga cita-cita yang baik, cita-cita yang luhur Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang berlipat, sehingga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah amal-amal kita untuk berkumpul di surganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, insyaallah kajian kita dalam beberapa pertemuan ke depan akan lebih banyak mengkaji tentang biografi para ulama. Ya, sebetulnya tidak perlu ada tambahan ilmuwan. Namun ketika hari ini kita menyebut ulama, maka istilah ulama itu hanya terbatasi pada ilmu-ilmu yang terkait dengan syariat atau agama yang sifatnya adalah ya lebih sempit. Adapun ilmuwan lebih kepada ilmu-ilmu umum yang seolah ilmu-ilmu ini tidak terkait, ya tidak berkaitan dengan agama, maka terjadi pemisahan istilah. Ya ulama, ilmuwan, ya ilmuwan. Ya maka kita menggunakan ya konsep musyakalah. Ya musyakalah itu apa yang digunakan oleh orang, nah itu yang kita gunakan untuk memahamkan orang-orang. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Pertanyaannya, makar itu konotasinya baik atau cenderung ke arah tidak baik? Ya, cenderung ke arah tidak baik, walaupun secara umum ya masih bisa dijadikan netral, ya namun yang demikian tidak layak, ya tidak sepatutnya untuk hal-hal yang biasa dinisbatkan dan disematkan kepada Allah, tapi Allah gunakan lafaz itu ya untuk menandingi istilah makar yang digunakan oleh orang-orang agar mereka paham ya dengan istilah tersebut. Ya, jadi istilah ulama ilmuwan yang kita gunakan ya bukan berarti kemudian kita mengakomodir pemisahan istilah-istilah itu, ya tapi kondisi kita hari ini butuh istilah yang dengannya bisa dipahami oleh kaum muslimin. Dan kalau di dalam Al-Quran ya sepertiga isinya adalah kisah, bahkan dikatakan 3/4 isinya adalah kisah. Padahal Al-Quran adalah huda, Al-Quran adalah panduan, maka seolah Allah Subhanahu wa ta'ala memandu kita tidak dengan teori, tapi dengan sejarah hidup manusia yang memang sudah terjadi.
Sehingga tinggal kita mengambil pelajaran dari sejarah hidup manusia-manusia yang luar biasa. Dan insya Allah ini pula yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam melalui tokoh-tokoh ulama yang darinya kita mencoba untuk membandingkan dengan kondisi kita hari ini, yang darinya kita mencoba untuk mengeluarkan konsep pendidikan Islam, apakah konsep yang kita hadirkan sudah selaras atau justru jauh dari apa yang menjadi cita-cita dan konsep pendidikan di dalam Islam. Nah, ya insya Allah yang kita bahas adalah salah satu ulama yang sangat masyhur, bukan hanya di kalangan ya kaum muslimin, tapi bahkan di kalangan orang-orang di luar Islam ya juga sangat dikenal. Dan bahasan kita adalah tentang Al-Imam Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, yang hari ini kita mengenal istilah algoritma yang sangat terkait dengan nama beliau, ya juga Al-Jabar, ya karena beliau disebut dengan Bapak Al-Jabar. Baik, namun sebelum kita masuk ke biografi tentang beliau, kita ingin memberikan pondasi di awal dan landasan tentang peradaban Islam, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan beliau, berharap di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, nah ini para ustadz ya sudah bisa menyiapkan biografi para ulama ilmuwan yang lain untuk dikaji dan dibedah di hadapan kita. Nah, maka saya memulai di awal dengan memberikan pondasi dan landasannya. Kalau kita baca biografi beliau secara umum, yang itu pun juga dikaji oleh orang-orang di luar Islam, ya maka seolah yang ada pada beliau ya sama dengan konsep-konsep pendidikan yang ada di luar Islam. Yang dilihat adalah ujungnya, yang dilihat adalah hasilnya tentang ilmu dan teknologi yang dicapai ya saat itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan konsep ya dan akar pendidikan di dalam agama Islam, ya karena hari ini bahkan orang yang bicara tentang pendidikan Islam yang tidak punya dasar pendidikan Islam yang kuat, ya hanya modal membaca kemudian mencampur dan merangkum ya dari sana sini, dan pendekatan yang digunakan tidak menggunakan pendekatan Islam, ya bagi orang-orang awam terlihat luar biasa, tapi ketika mulai didalami, dicari pondasinya, maka ya terlihat sangat ringkih sekali. Dan sama itu pula yang terjadi pada orang-orang di luar Islam. Walaupun secara zahir, secara teknologi mereka punya kemajuan yang luar biasa, ya tapi Islam tidak sekedar itu cara memandang kemajuan dan teknologi, karena Islam melihat sesuatu dengan keseluruhan. Ya sehingga ketika ada yang mengatakan buat apa umat Islam hari ini membahas tentang akidah, tentang keyakinan, ya tentang ketuhanan, di saat orang Cina misalkan atau orang-orang yang lain sudah menghasilkan teknologi-teknologi baru di saat kita membahas tentang ya tema-tema akidah, tema-tema keimanan. Nah, maka harusnya umat Islam itu sudah masalah akidah dan keyakinan selesai. Kemudian yang dibahas adalah berkaitan dengan ya ilmu pengetahuan hari ini. Nah, kalimat ini secara umum ya terlihat baik, tapi kalau kita bedah dengan pandangan Islam yang lebih dalam, nah justru kalimat yang demikian itu bermasalah. Ya karena seolah kita bersaing dengan orang-orang di luar Islam itu murni hanya di tataran teknologi dan ilmu pengetahuan, dan seolah agama dan keyakinan itu menjadi dogma, ya menjadi doktrin yang benar atau salah terima saja. Nah kalau kita sudah terdoktrin
Sebagai orang Islam, ya sudah terima Islam itu. Nah pertanyaannya, apakah Islam itu sekedar doktrin yang dia bertentangan dengan akal, ya dia bertentangan dengan jiwa dan fitrah manusia? Ya jelas tidak. Ya terus kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan akal sebagai mana tuh taklif, ukuran taklif di dalam beragama? Orang gila tidak Allah berikan taklif. Kenapa nggak punya akal? Dan bahkan akal yang belum sempurna, yang masih mumayyiz, belum balik, Allah pun belum jadikan mukallaf. Ya kenapa belum sempurna akalnya? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin ketika kita beragama itu, kita beragama sesuai dengan keyakinan yang landasannya itu ilmu. Bukan keyakinan yang landasannya itu doktrin atau sekedar ikut-ikutan. Ya sehingga para ulama membahas kalau ada seseorang yang ketika ditanya kenapa kamu Islam? Ya karena bapak saya Islam. Ya terlepas dia percaya atau tidak, ya pokoknya karena orang tuanya Islam dia Islam. Ketika ditanya apakah Allah itu ada? Ya ada. Kenapa kamu katakan Allah ada? Kata guru saya. Apakah Nabi Muhammad SAW Nabi? Iya, beliau Nabi. Ya kenapa kamu katakan Nabi SAW itu Nabi? Kata tetangga saya. Nah pertanyaannya, akidah yang seperti ini, ya akidah yang seperti ini benar atau tidak? Karena kalau fikih, ya karena kalau fikih orang yang awam itu dianjurkan untuk bertaklid kepada mujtahid, kepada ulama. Ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikr, kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ya maka orang awam di dalam beragama dituntut untuk mengikuti orang-orang yang sampai di level ulama atau mujtahid. Tapi kalau di ranah akidah yang dia keyakinan, kan namanya keyakinan itu bukan ikut-ikutan. Nah kalau ikut-ikutan, yakin atau tidak? Ya harusnya dia bukan keyakinan. Nah sehingga sebagian ulama mengatakan mereka yang akidahnya seperti itu sama halnya dengan orang-orang kafir yang tidak percaya tentang akidah dan keimanan di dalam Islam. Walaupun ulama yang lain ini bersyukur kita. Ya ini saking baiknya Allah. Ya Allah itu lahirkan manusia ya dalam keadaan fitrah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir maka dia lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Baik. Anak orang Islam yang belum mukallaf kemudian meninggal, masuk surga atau neraka? Masuk surga. Kan dia belum mukallaf. Kenapa dimasukkan ke dalam surga? Ya karena tetap pada kefitrahannya dan dia belum pernah keluar kepada agama-agama yang lain. Nah sehingga karena fitrah manusia itu Islam, dan orang yang tadi ditanya tentang agamanya, ditanya tentang Tuhannya, ditanya tentang Rasulnya, kok sekedar ikut-ikutan, tapi karena fitrahnya Islam dan dia belum pernah keluar kepada agama yang lain, maka sebagian ulama mengatakan dia masih selamat. Ya jadi bersyukur kita lahirnya itu fitrahnya Islam. Kalau kertas kosong, kan selama ini kita mengartikan fitrah itu kertas kosong. Ya masalah, itu nggak ada isinya. Tapi isinya sudah Islam. Ya maka mereka yang tidak pernah keluar dari Islam, nah sebagian ulama mengatakan tetap akidah seperti itu diterima. Walaupun sangat lemah, walaupun sangat rawan untuk disimpangkan kepada akidah-akidah yang menyimpang dan sesat. Baik. Nah ini berkaitan dengan ya keyakinan di dalam Islam yang dia landasannya adalah ilmu.
bukan dogma, bukan doktrin. Kalau agama yang lain mungkin. Ya makanya peradaban yang lain kalau disinggung masalah agama dan digunakan akal di situ mereka nggak mau. Karena pasti berantakan agamanya. Karena agama yang selaras dengan kebutuhan manusia, ya baik dalam hal jiwa, dalam hal akal, dalam hal fisik, hanya Islam. Adapun agama yang lain, ya dia banyak penyimpangan dan pertentangan dengan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Nah masalahnya, ketika mereka meninggalkan agamanya dan fokus pada ilmu pengetahuan, karena memang agamanya itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, nah itu kita adopsi menjadi konsep pendidikan Islam. Udah umat Islam tuh terima saja akidahnya, nggak usah dibahas. Udah kita ngejar mereka di tataran ilmu pengetahuan. Nah itu hasilnya apa? Ya hasilnya ya akidah yang tidak kokoh dan tadi mudah untuk disimpangkan atau bahkan suatu saat dia menjadi sekuler. Ya karena akidahnya tidak menjadikan dia terpuaskan dengan itu. Dan bayangkan kalau hari ini orang-orang di luar Islam yang membangun peradabannya tidak di atas pondasi akidah dan keimanan, maju teknologinya. Tapi tujuan dari teknologi yang maju buat apa? Apakah untuk kesejahteraan manusia atau untuk kepentingan mereka sendiri? Ya teknologi hari ini yang dikeluarkan hari ini kira-kira itu hasil penemuan tahun berapa? Dan apakah teknologi yang ditemukan hari ini dipasarkannya sekarang? Atau dikeluarkan sedikit, nanti harga semakin naik. Yang penting untung. Ya, tidak peduli dengan orang butuhnya apa, yang penting ya secara pasar yaitu menguntungkan. Nah ini cara berpikir orang-orang yang ketika membangun satu peradaban, ya teknologi atau ilmu pengetahuan, pondasinya bukan iman, pondasinya bukan akidah. Nah pertanyaannya, ingin nggak kita umat Islam itu pinter dalam hal teknologi dan pengetahuan, tapi tidak ada akar imannya, sehingga ya orang tidak punya akar imannya, nggak punya rasa takut, ngurus negaranya amburadul, berantakan. Ya yang penting dirinya untung, keluarganya maju misalkan. Ya ala kulli hal. Nah apakah itu yang ingin kita capai? Nah jelas tidak. Nah maka ini yang tidak dipahami oleh mereka yang tidak memulai pendidikannya dengan urutan yang benar. Ya hanya bicara hal-hal yang sesuai dengan fenomena atau fakta yang ada di lapangan, ya tanpa punya pondasi dan dasar keilmuan yang kuat. Nah makanya orang kalau tidak belajar urutan agama dengan benar, dia mungkin bisa dikatakan hebat di tataran tingkatan ilmu yang ketiga, walaupun nanti ketika dikoreksi akan banyak masalah juga, tapi diajak lebih dalam, bicara masalah syariat, bicara masalah akidah, nah itu nol. Beda dengan mereka yang memulai pembelajaran dengan urutan yang benar, ya dari akidah atau imannya dulu, ya ilmu tentang Allah, kemudian baru masuk ke tataran syariat, ya ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ketika masuk ke tingkatan ilmu yang ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah dalam bidang apapun, yaitu insya Allah ya mudah. Nah makanya kenapa ketika kita kaji tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang oleh Al-Aziz dibeli dengan harga murah, tapi murahnya menurut Al-Aziz, tapi bagi orang normal itu mahal sekali. Ya kenapa? Ya karena Nabi Yusuf itu dibeli dengan darahim ma'dudah. Darahim kalau kita terjemahkan dirham-dirham, ma'dudah ya beberapa. Nah itu banyak atau sedikit? Nah itu kalau kita baca terjemahan ya sedikit sekali. Sudah dirham cuman beberapa. Kenapa tidak dinar?
Ya, kenapa dirham? Milih mana? 1 dinar atau 1 dirham? 1 dinar atau 10 dirham? Tetap 1 dinar. Ya, kalau zaman dulu 1 dinar 10 dirham. Kalau sekarang memang jauh perbandingannya. Nah, makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan berbahasa Arab, karena rahasia apa yang ada di dalam Al-Quran dipahami oleh mereka yang menguasai bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran itu ada dirham, ada warik. Kalau kisah Ashabul Kahfi, fab'athu ahadakum bi wariqikum. Nah, warik itu adalah uang yang terbuat dari perak. Dan kisah Ashabul Kahfi kemungkinan besar terjadi pasca masa Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ya ketika disebut warik, mata uang yang terbuat dari perak, yaitu kemungkinan dirham yang kita kenal hari ini. Tapi kalau Nabi Yusuf itu jauh sebelum itu. Ya, peradaban Romawi, peradaban Persia, ya belum tentu ya sudah ada saat itu. Nah, tapi ketika dibahas tentang darahim, dan ini yang dipermasalahkan oleh orang-orang di luar Islam, bahwasanya Al-Quran tidak akurat ketika menyebut ya kata dirham di situ. Belum ada dirham. Ya, dalam artian dirham sebagai mata uang yang terbuat dari perak yang kita kenal hari ini. Nah, namun justru kitab-kitab samawi yang lain itu terjadi pergeseran. Bahkan di Perjanjian Lama di Taurat yaitu disebutkan ya dengan mata uang shekel yang itu baru ada beberapa masa setelah itu. Karena mereka nggak pede dengan kitab sucinya, barangkali mereka ganti. Al-Quran kita yakin itu dari Allah. Dan ketika dikaji, ya darahim, dirham itu berasal dari kata drahma. Ya, jadi nanti di usul fikih itu ada bahasan apakah mungkin di dalam Al-Quran ada kata yang bukan berbahasa Arab. Jadi serapan dari peradaban dan bangsa yang lain. Ya, ulama mengatakan mungkin, tapi walaupun dari peradaban yang lain ketika sudah diarabkan, maka dia menjadi bahasa Arab sehingga tidak bertentangan dengan firman Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, drahma itu dia ukurannya genggaman. Ya, ukuran genggaman. Jadi orang kalau beli apapun 1 drahma itu 1 genggam. Nggak pakai dihitung. Nah, berarti Nabi Yusuf itu ketika dibeli oleh Al-Aziz berapa genggaman? Nah, bayangkan belinya bukan ini, kalau beli di bazar ya ada walsan yang beli itu nggak pakai ngitung, langsung digenggam uangnya, itu luar biasa. Ya, kadang kita dihitung ke strip 1 aja diulang hitungnya. Nah, ya ini Al-Aziz. Ya, dan kata ma'dudah. Ya, bukan ma'dudat. Karena mufrad itu ketika digunakan untuk pensifatan dia bisa di atas 10. Karena kalau ma'dudat ya di antara 3 sampai 10. Ya, kalau kita menyebut 10 hari, bahasa Arabnya apa? 10 hari. Ya, asyaratu ayyam. Ayyam itu jamak. Karena masih di tataran 10. Tapi kalau 11 hari, ahada asyara yauman, pakai mufrad lagi. 100 hari, mi'atu yaumin, 1000 hari, alfu yaumin. Nah, pakai mufrad, semakin ke atas pakai mufrad. Nah, maka Nabi Yusuf itu dibeli ya dengan uang yang tidak dihitung tapi digenggam, dan genggamannya di atas 10. Makanya dikatakan murah, tapi yang sanggup membeli adalah Al-Aziz. Ya, dan ketika Allah tadi terangkan Nabi Yusuf itu dibeli oleh Al-Aziz, ya diterangkan tentang tamkin yang diberikan kepada Nabi Yusuf, kemudian ditutup wa kadzalika najzil muhsin. Dan yang demikian itu kami memberikan balasan kepada orang-orang yang ihsan. Nah, ihsan itu mereka yang berada di tingkatan yang tertinggi di dalam
beragama, ya tidak lagi Islam, tidak lagi iman, tapi sampai di level ihsan. Nah, kaitan dengan kita apa? Nabi Yusuf itu kan oleh sang ayah Nabi Yakub, ya seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau secara kehidupan itu tinggal di tempat terpencil karena masyarakatnya kufur. Nah, sehingga terkait dengan kemajuan saat itu, ya tidak hidup di masyarakat secara umum. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Yusuf itu punya kemampuan mengelola negara dengan sangat luar biasa? Apakah ilmu laduni atau tetap dipelajari? Ya, kenapa Nabi Muhammad SAW punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa? Apakah murni pemberian dari Allah atau ada hal yang bisa disiapkan? Ya, dari kecil beliau bersama kakeknya, ya seorang pemimpin Makkah saat itu, dan bahkan ketika Abdul Muthalib punya tempat duduk secara khusus, ya tidak ditempati oleh yang lain, itu hanya Nabi SAW yang berani duduk di tempat itu. Dan ketika dilarang oleh paman-pamannya, kata Abdul Muthalib, biarkan anakku ini, dia punya urusan yang besar di kemudian hari. Jadi jiwa kepemimpinannya sudah terbentuk, dan memang nanti setelah Abdul Muthalib meninggal yang mendidik adalah Abu Thalib, ya pemimpin juga. Nah, Nabi Yusuf diajari oleh Al-Aziz, karena Al-Aziz butuh ada regenerasi. Karena orang disifati Al-Aziz itu nggak gampang. Ya, dikatakan entah manusia entah barang yang disifati dengan Al-Aziz itu, dia berharga, kemudian jarang keberadaannya, dibutuhkan oleh banyak manusia, tapi mudah untuk menjangkaunya. Barang apa? Berharga, jarang keberadaannya, dibutuhkan oleh banyak manusia, tapi mudah untuk menjangkaunya. Berlian berharga nggak? Banyak. Sedikit. Mudah nggak untuk menjangkaunya? Apakah dibutuhkan oleh seluruh manusia? Enggak punya berlian nggak mati, nggak paten. Kalau air dibutuhkan oleh seluruh manusia, mudah untuk menjangkaunya. Apakah dia bernilai tinggi? Ya kalau nggak ada, kalau banyak ya murah. Ya dia murah, tidak masuk. Nah, makanya Al-Aziz itu sifatnya begitu. Makanya kenapa sampai Raja Mesir saat itu, Malik itu tidak banyak berfungsi. Ya, tapi karena dia sebagai raja itu masih punya niatan dan keinginan yang baik, ya Allah jaga kehidupannya dari konspirasi pembunuhan, dan bahkan mimpi tentang nasib orang Mesir Allah titipkan melalui raja itu. Tapi yang ngurus adalah Al-Aziz. Tapi ketika nanti Al-Aziz terkena skandal kasus pidana Nabi Yusuf yang dilakukan tanpa persidangan dan akhirnya terbuka tadi konspirasinya, ya dia dilengsarkan, diganti oleh Nabi Yusuf. Apa gelar untuk Nabi Yusuf? Al-Aziz juga. Makanya ketika saudaranya datangkan, ya ayyuhal aziz. Ya karena dari Al-Aziz disiapkan untuk menjadi Al-Aziz. Nah pertanyaannya, kenapa tidak dicari orang Mesir saja yang banyak saat itu? Kenapa sampai nyari dia ke pelosok yang bahkan membeli di pasar budak? Dan melihatnya Nabi Yusuf ini nggak biasa. Nah artinya mereka yang punya pondasi keimanan yang kuat, ya ilmu agama yang kuat, itu dilihat oleh orang lain. Nah ini bisa dinaikkan levelnya. Ya tapi kalau tidak punya pondasi agama yang kuat, nah itu ringkih. Nanti ketika diajarkan tingkatan ilmu yang ketiga mungkin bisa, tapi kosong landasannya. Nah ini ketika pola belajarnya dibalik. Nah makanya hari ini ya baru sempat belajar ya ilmu tentang iman, ya ilmu tentang syariat tadi fikih. Ya mau belajar ilmu apapun sebetulnya gampang.
Ya, kalau memang mau belajar dan murah biayanya. Ya, kalau ya sekarang misalkan ini Ustadz Aris pengen belajar kedokteran, pengen tapi nggak bisa, nggak ada biayanya. Baik ya, ala kulli hal. Nah, begitu. Nah, makanya kenapa pendidikan Islam itu harus ada pondasinya, nggak bisa langsung lompat. Ya, pertama tadi tidak maksimal, yang kedua tidak melahirkan ihsan. Kalau ihsan kan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat ihsanlah seperti Allah berbuat ihsan kepadamu. Jadi membangun hubungan tidak dengan sesama manusia, tapi membangun hubungan dengan manusia atas dasar hubungan dengan Allah. Nah, kalau sekarang apakah perekonomian dunia itu dibangun di atas dasar keimanan atau kepentingan masing-masing? Ya, semakin maju semakin egois. Ya, semakin maju semakin tidak peduli dengan manusia yang lain. Nah, Islam dengan pondasi imannya, bukan kita itu ihsan hanya dengan orang Islam saja, bahkan dengan orang di luar Islam, ya diperintahkan untuk ihsan. Nah, ini yang ada pada ulama kita zaman dahulu, sehingga ketika bicara tentang ilmu umum itu jangan dihilangkan akar keimanan dan syariatnya. Ya, sehingga seolah-olah mereka hanya menguasai ilmu umum, tidak menguasai ya dasar-dasar ilmu agama. Enggak. Makanya ya nanti ada standar seorang muslim itu. Kalau ini minimal jadi ulama ya, bukan orang awam. Kalau orang awam mah terserah. Ya, belajar nggak belajar ya sudah kan gitu loh. Tapi kalau ingin menghadirkan generasi yang ulama, itu ada standar keilmuan yang harus dikuasai. Nah, baru setelah itu kok punya kecenderungan kepada satu bidang ilmu tertentu untuk diabdikan dirinya di situ. Nah, itu bisa. Tapi dia kuasai tadi ada standar keilmuannya dulu. Ya, bukan langsung masuk ke satu disiplin ilmu, ya, tapi standar keilmuan untuk dikatakan dia seorang alim itu nggak masuk. Nah, ini yang ya perlu kita pahami di awal. Baik, dan yang demikian berkaitan dengan fikrah, dengan ya satu pemikiran, dan sesuatu dikatakan benar itu kalau sejak di tataran fikrah sudah benar. Walaupun aplikasinya belum tentu benar. Tapi kalau fikrahnya itu sudah benar di awal, ya seandainya ada masalah di aplikasi dan teknis, nah itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kemudian fikrahnya sudah masalah sejak awal, ya maka apapun turunannya itu pasti bermasalah. Ya pasti bermasalah. Nah, makanya kenapa ya pendidikan itu harus didudukkan dulu di awal. Ya, maka kalau kita kaji surat Al-Alaq 1-5 Iqra, harus bismi rabbik. Ya, proses membacanya itu tidak boleh menghasilkan pengetahuan, tapi harus menghadirkan ilmu. Dan apa beda pengetahuan dengan ilmu? Ya, kalau di dalam Al-Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang punya rasa khasyah kepada Allah dari para hambanya hanyalah para ulama. Nah, sehingga disimpulkan ilmu itu alladzi yuwarithu al-khasyah, yang melahirkan khasyah, rasa takut ya dengan pengagungan. Nah, sehingga apakah setiap pengetahuan itu menjadikan orang punya khasyah? Belum tentu. Ya, maka pengetahuan yang mengantarkan kepada Allah, nah itu ilmu. Nah, maka kaum muslimin ketika mengkaji satu disiplin ilmu, ya dia akan bawa sampai ya menjadi penguat keimanannya, dan ketika dia kuasai ilmu ya sudah. Ya di situ sebagai ibadah dia, ya sebagai kontribusi dia, sebagai karya dia untuk kaum muslimin dan bahkan untuk umat manusia. Baik, kan ya kita ini diciptakan untuk beribadah. Kemudian waktu atau usia yang Allah berikan adalah kesempatan untuk beribadah. Ya, untuk mengumpulkan pahala-pahala sebagai bekal kita untuk kehidupan yang selanjutnya.
Nah, ketika seseorang meninggal, masih mungkin nggak dapat aliran pahala? Dengan cara apa? Jadi katakan idza mata al-insan inqata'a amalu, jika manusia meninggal maka terputus amalnya illa min thalatha, kecuali dari 3. Ya, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Ya, wakaf. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin shalihin yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa untuk orang tuanya. Baik. Nah, kalau ulama itu masuk di ranah yang mana? Ya, ilmu yang bermanfaat. Baik, manfaatnya sebentar atau manfaatnya lama? Ya, kalau bisa lama. Ya, kalau cuma sebentar ya alirannya cuma sebentar. Dan lama pun minimal dia menjadi sanad untuk keilmuan selanjutnya. Nah, sedangkan yang ingin mendapatkan keutamaan itu banyak. Perhatikan para ulama ini bersaing satu dengan yang lain. Bukan bersaing untuk hal duniawi, bukan. Ya, bersaing untuk hal ukhrawi. Ya, agar ilmu yang diajarkan oleh mereka menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, apakah ilmu yang dihadirkan yang biasa-biasa saja, yang banyak di masyarakat, atau dihadirkan keilmuan yang jarang? Ulama yang lain memunculkan ilmu itu sehingga manfaatnya itu akan banyak dan panjang di masa-masa yang selanjutnya. Nah, mereka pasti akan mendalami ilmu sampai di titik yang ya belum dicapai oleh ulama yang lain. Ya, karena kalau ilmunya itu banyak dimiliki orang, ya belum tentu dia jadi rujukan utama. Pahalanya harus dibagi. Tapi kalau dia menjadi seorang yang paling berilmu di situ, ya dia nanti akan menjadi rujukan utama. Ya, walaupun lagi-lagi motivasinya bukan ya ingin dianggap hebat, ya kemudian karena keuntungan duniawi, tapi lebih kepada kemanfaatan ilmu. Makanya ya tidak ada keilmuan dari para ulama itu kok biasa. Mereka luar biasa. Ya, karena ada target yang dicapai. Baik. Nah, dengan cara pandang seperti ini, ya coba kita masukkan ke ya kehidupan dan biografi ya para ulama kita. Nah, sebetulnya kalau kita kaji kitab-kitab yang ditulis ya oleh ulama kita dan sudah ada terjemahannya, biasanya kan diawali dengan ya ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, ulama yang lain. Ya, cuman kenapa tidak itu dulu dibahas di Mahdharah? Nah, karena sudah banyak referensinya, silakan dibaca sendiri. Ya, karena sudah ada terjemahannya. Dan juga ketika kita nanti mengkaji ulama-ulama yang mendalami bidang-bidang ilmu syar'i, seolah sudah cukup hanya itu, tidak naik ke level yang lebih tinggi, tingkatan ilmu yang ketiga. Ya, walaupun suatu saat insya Allah ya akan kita bahas juga, tapi karena kita ingin membuka di awal tentang pandangan dan konsep pendidikan Islam yang dia sampai ke tingkatan ilmu yang ketiga, nah maka kita cari para ulama kita yang punya kontribusi ya di bidang itu, walaupun ya kita yakini dan kita pahami ya di tingkatan ilmu selanjutnya juga ada pondasinya. Baik, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi dari negeri ya Khwarizm. Ya, Khwarizm ya di mana kalau hari ini tempat kelahiran beliau itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di Uzbekistan, ada yang mengatakan di Turkmenistan, karena memang secara umum dahulu itu masuk wilayah ya Khwarizm. Ya, negeri Mawara'an Nahr. Ya, kalau hari ini namanya Transoxiana. Dan ya beliau lahir, ya ulama berbeda pendapat tentang tahun kelahirannya. Ya, jadi ya karena apa namanya, mereka tidak dekat dengan pusat Islam, walaupun banyak ulama nanti dari wilayah itu. Ya, tapi tadi sekelas Imam At-Tabari saja
Ya sekelas Imam At-Tabari saja itu ahli sejarah yang tidak tahu tahun kelahirannya. Ya jadi Imam At-Tabari ya beliau bertanya kepada orang yang ada di negerinya. Saya dahulu lahir itu ketika ada kejadian ini. Kemudian saya tanyakan kepada seseorang, tahun kejadian itu berapa? Ada yang mengatakan 124, ada yang mengatakan 125. Jadi beliau sebagai ahli sejarah tidak tahu tahun kelahirannya. Ya karena tadi ya dikaitkan dengan peristiwa besar, tapi peristiwa besar itu orang berbeda pendapat, terjadi di tahun berapa. Ya misalkan seseorang itu lahir ketika reformasi, tapi saking kita itu lupa tentang tahun reformasi, ya jangan-jangan 97 atau 98 ya gitu. Nah karena kita masih ingat kan tahu kan gitu. Nah ya sehingga seperti Imam Al-Khwarizmi pun ya termasuk yang tidak diketahui secara pasti untuk tahun kelahirannya. Karena sekelas Imam At-Tabari yang ahli sejarah saja tidak tahu tahun kelahirannya. Ya bersyukurlah yang tahu tahun kelahirannya. Kalau Hijriah antum berapa? Ya kalau sekarang tinggal dikonversi. Nah, ya makanya kalau kita cari tahun kelahiran Imam Al-Khwarizmi justru yang muncul banyak Masehi. Kalau Masehinya berapa? Hah? 780. Hijriahnya berapa? 160 Hijriahnya. Ya nanti beliau itu antara 160 sampai 165. Ya, tapi yang masyhur 164 Hijriah. Baik, Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Imam Syafi'i 150. Ya, 150 Hijriah. Berarti jaraknya ya Imam Syafi'i dengan Imam Al-Khwarizmi beda berapa tahun? Ya kalau kita ambil 164 14 tahun. Ya 14 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal tahun berapa lahirnya? Ya kalau tidak salah beliau 194. Berarti seumuran Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kan kalau Nabi mengatakan khairul quruni qarni, tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah ya generasiku, kemudian generasi selanjutnya, kemudian generasi selanjutnya. Ya, generasi Nabi berarti sahabat. Selanjutnya tabi'in, selanjutnya tabi'ut tabi'in. Dan para ulama madhab itu kebanyakan mereka adalah tabi'ut tabi'in. Nah maka ya di tahun-tahun itu masih memungkinkan untuk masuk di kurun yang ketiga. Ada di sini yang tabi'ut tabi'in. Ya dulu di kampus itu ada namanya Dr. Bamba. Ya orang Pantai Gading. Ya, temannya siapa? Kalau dulu waktu kuliah itu yang terkenal dari Pantai Gading siapa? Drogba. Ya, temannya Didier Drogba. Enggak, beliau dari Pantai Gading kuliah di Saudi. Dan akhirnya doktor di Saudi dan jadi warga negara Saudi. Nah, beliau cerita kalau ketika taklim itu ya beliau berangkat ke ya tempat beliau belajar, itu ada proyek pembangunan. Nah, itu ramai di situ. Akhirnya beliau ikut ya melihat tempat kejadian, ternyata didapati banyak mayat di proyek tadi itu. Dan jasadnya itu pakaiannya bukan pakaian orang hari ini. Pakaian orang di masa lampau. Ya, tapi fisiknya masih utuh, jasadnya masih utuh dan ya darah yang mengalir itu ya seolah baru meninggal. Nah, sehingga dihentikan proyek pembangunannya, kemudian didatangkan para ahli untuk
meneliti tempat itu dan disimpulkan tempat itu kemungkinan besar adalah satu di antara tempat yang dahulu sahabat berperang di situ. Maka kemungkinan besar yang dikuburkan di situ adalah sahabat. Nah, maka ketika dia dapati fakta itu, dia telepon neneknya di Pantai Gading. Dia ceritakan kejadian itu. Kata neneknya, bagus. Berarti kamu jadi tabiin karena ketemu sahabat. Nah, berarti aku jadi tabiin karena pernah ketemu kamu. Jadi masuk ke 3 kurun al-mufadhalah. Nah, saya pernah ketemu Dr. Bamba itu. Nah, berarti saya tabiin. Nah, antum ketemu saya itu masuk generasi keempat. Sudah nggak masuk ya keutamaan hadis. Nah, apakah bisa dianggap atau tidak? Ya wallahu a'lam kan gitu. Kan ketemunya kan harusnya masih hidup kan. Nah, ini ketemunya dengan yang sudah mati. Baik, ya ala kulli hal itu masih di masa itu loh, bukan masa yang jauh Imam Al-Khwarizmi itu. Jadi masih di masa awal-awal Islam. Nah, beliau nanti ya dengan keluarganya itu berpindah dari Khwarizm, tidak langsung ke Baghdad. Jadi pindah ke satu wilayah yang di situ sudah semua aset yang di Khwarizm dijual, kemudian dibelikan aset yang baru, ya dibelikan lahan yang luas di situ untuk peternak, untuk ya bertani dan yang lain-lain. Nah, banyak menghabiskan waktunya di situ sampai ketika ya usianya semakin besar dan mulai muncul kecondongan terhadap ya ilmu hitung, ya ilmu matematika. Ya walaupun ya standar keilmuan zaman itu sebelum masuk ke ya jenjang usia masuk di ilmu-ilmu umum kan pasti ya punya dasar, ya punya pondasi. Namun ala kulli hal, ya ketika disampaikan kepada gurunya, ya oleh sang guru diperintahkan untuk pindah ke Baghdad. Adapun keinginan orang tuanya yang ingin agar dia tetap ya tinggal membantu orang tuanya untuk ya ngembala ternak dan bertani. Nah, itu nanti gurunya yang akan menyampaikan kepada orang tuanya dan akhirnya beliau pindah ke Baghdad. Yang saat itu Baghdad menjadi pusat ya dari ilmu pengetahuan. Ada apa di Baghdad? Ada Baitul Hikmah. Ya, jadi beliau itu hidup di masa siapa? Siapa yang jadi khalifah? Harun ar-Rasyid. Baik, Harun ar-Rasyid itu jadi khalifah sejak tahun berapa? Ya, beliau itu kalau tidak salah 170 Hijriah sampai 190-an lah. Nah, maka Al-Khwarizmi ketika pindah ke Baghdad, ya, Daulah Abbasiyah itu yang jadi khalifah adalah Harun ar-Rasyid. Nah, ini Islam sedang maju-majunya, ya, tapi kemajuan Islam itu tadi identik dengan ilmu pengetahuan. Kenapa namanya Baitul Hikmah? Ilmu dengan hikmah lebih tinggi mana? Hikmah lebih tinggi dari ilmu. Kenapa demikian? Iya, jadi ya hikmah ya dia lebih tinggi ya ilmu dan kemudian penggunaannya itu sesuai dengan yang semestinya. Ya, dan kalau ilmu itu di Al-Qur'an wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kalau hikmah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang diberikan hikmah itu sungguh diberikan kebaikan yang banyak. Nah, maka seolah-olah ya dinamakan Baitul Hikmah. Nah, di situ banyak kebaikan. Nah, di zaman Harun ar-Rasyid itu, ya di zaman Harun ar-Rasyid Islam sedang kuat-kuatnya. Ya, Islam sedang kuat-kuatnya dan beliau tahu untuk ya satu peradaban itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan, maka beliau bangun tadi Baitul Hikmah. Dan ketika ya terjadi peperangan dan beliau itu mendapatkan kemenangan, ya untuk tebusan para tawanan dengan apa?
Ya, dengan ilmu dan buku-buku. Ya, karena beliau tahu pentingnya ilmu, nah sehingga ditukar dengan yang demikian, bukan lagi harta. Ya, ilmu dengan harta lebih mahal mana? Antum milih mana? Jadi orang kaya raya tidak berilmu, atau berilmu tapi nggak punya harta? Berilmu dan hartanya banyak. Ya, berilmu dan hartanya banyak. Ya, cuman kan kehidupan itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau harus milih ya milih ilmu. Baik, nah saat itu ilmu begitu dimuliakan, ya bahkan gerakan penerjemahan, gerakan penulisan kitab kita. Nah, itu saking dimuliakannya, itu biasanya hasil tulisannya atau hasil terjemahannya ditimbang. Ya, dan dengan berat yang sama diberikan emas. Ya, jadi ya dilihat hari ini yang dimuliakan ilmu atau hiburan. Kalau Ustadz sekali ceramah, walaupun Ustadz gak nyari itu, ada yang sekali ceramah itu 1 miliar misalkan. Mama Dede. Ya, kalau artis sekali nge-host misalkan, ya memang tadi masanya bukan masa ilmu. Ini masanya artis sedang dimuliakan. Ya, kalau Dr. Tariq Suwaidan, ya beliau mengatakan, ya tidaklah redup bintang para ulama kecuali di waktu yang sama bintangnya para artis sedang terang benderang. Baik, kalau dahulu begitu. Nah, pertanyaannya, kalau tadi para ulama dahulu itu kan ketika diberikan harta sebanyak itu, kira-kira dibuat apa sih? Yang pertama, mereka juga tidak mengharap itu. Kalau dikasih buat apa? Buat modal lagi. Nah, ya pasti tujuannya itu untuk keilmuan lagi, yang itu manfaatnya untuk orang banyak. Ya, untuk orang banyak. Ya, kalau hari ini ya buat beli buku, buat beli kitab. Ya, kalau artis dapat uang buat apa? Kalau uangnya sudah banyak, pusing dengan hartanya, pengen agak fly dikit lah gitu. Ya buat yang nggak bener gitu loh. Jadi mending dikasih artis atau dikasih ulama. Baik ya, ala kulli hal di masa itu seperti itu. Jadi di masa Harun ar-Rasyid itu perang melawan Romawi. Nah, ketika menang melawan Romawi, ketika banyak tawanan, nah itu syarat pembebasannya tidak dengan harta. Ya, dengan kitab-kitab. Ya, dan ya juga diizinkan. Ya, diizinkan para ulama Islam itu untuk pergi ke perpustakaan mereka dan menyalin kitab-kitab yang ada di sana. Kan kalau Romawi yang berkuasa, berarti kan dia menguasai peradaban yang sebelumnya. Yang terkenal apa sebelumnya? Dengan ilmu pengetahuan. Yunani, makanya yang ngangkat peradaban Yunani lagi itu kan, ya keilmuan Yunani adalah ulama Islam walaupun tidak ditelan mentah-mentah. Ya, makanya kenapa harus kuat dasar ilmu 1 dan 2-nya? Ya karena dengan itu bisa memfilter. Ya, ini sesuai, ini tidak sesuai. Dan kalau kemudian tidak sesuai, ya mana yang selaras dengan Islam? Ya tidak ditelan mentah-mentah. Ya karena ini ranahnya para ulama. Baik, ala kulli hal itu di zaman Harun ar-Rasyid. Ya, dan beliau secara cenderungnya ke hitung-hitungan. Jadi melihat benda itu kebayang angka, bukan angka ya, ukuran. Kan benda itu pasti punya panjang, ya punya dimensi, ya panjang, lebar dan tinggi. Nah, itu terbayang di kepala beliau itu masing-masing benda itu menyimpan ukuran-ukuran itu. Ya, jadi ya bayangan di pikiran itu apa namanya? Jadi sekuat itu imajinasinya. Ya, ya bahkan bisa
yang melihat kemudian menentukan ukurannya. Baik, kalau kita hari ini kebanyakan mikir dulu atau nulis dulu? Kalau antum bikin tulisan itu antum mikir dulu atau nulis sambil mikir? Yang lama nulisnya atau mikirnya? Niatnya. Ya tergantung. Ya kalau sekedar nulis baru nanti dirapikan kan bisa. Tapi kalau nulis dengan satu konsep yang utuh, berarti kan harus dibangun dulu konsepnya. Sama, antum bangun desainnya dulu atau bikin desainnya atau bangun rumah dulu? Baik, ya ala kulli hal ya tergantung model orangnya. Baik. Nah, ya beliau nanti di Baitul Hikmah itu dimasukkan di ya bagian ya hisab wa riyadhiyat, ya hitung-hitungan dan matematika, dan ya dengan para ulama yang memang ya ada di situ sesuai dengan bidangnya. Cuman begini, kalau orang punya keinginan yang luar biasa, ya tapi fasilitas tidak mendukung, kira-kira maksimal atau tidak? Ya tetap jangan beralasan fasilitasnya tidak menunjang, tidak. Tapi tetap namanya fasilitas itu menjadi faktor yang juga mendukung tadi. Nah sehingga ketika beliau punya keinginan yang luar biasa kan disarankan untuk ke Baghdad, ke Baitul Hikmah, karena semua fasilitas ada di situ. Ya jadi ya tadi semoga di Mahdharah ke depan juga ada fasilitasnya. Ya jadi kitab-kitab segala macam itu, ya mau tidak mau kerjaan beliau ya tadi mengkaji kitab-kitab itu. Ya mengkaji kitab-kitab itu. Dan kalau di Baitul Hikmah itu kan ya nuansanya nuansa ilmu. Ya orang itu mungkin kalau duduk kok bengong tidur itu mungkin malu ya. Ya kan kadang lingkungan itu menentukan. Ya kalau lingkungannya tidur dan malas-malasan satu orang murojaah Al-Quran, lama-lama kok enak ya tidur ya, ikutan tidur juga. Tapi kalau semuanya itu murojaah, satu orang kok mau tidur, malas malu dia, akhirnya terbawa untuk ya minimal kalau nggak murojaah megang mushaf lah itu, biar terlihat murojaah seperti yang lain. Nah itu nuansa itu juga kadang menentukan. Nah nggak tahu ini nuansa di Mahdharah pengen tidur atau pengen ini Ustaz Agus nih ya, jadi terbayang katanya di tembok itu isinya buku-buku semua ya, jadi butuh buku apa tinggal dikaji dan didalami. Baik, ala kulli hal itu fasilitas yang ada dan gerakan penerjemahan juga begitu luar biasa, dan Al-Khawarizmi ini juga termasuk yang menguasai berbagai macam bahasa, sehingga beliau termasuk ulama yang masuk di bidang penerjemahan juga. Ya dari karya Yunani kemudian beberapa peradaban yang lain. Baik, ada yang bisa menuliskan angka Arab. Yang ada di mushaf kita itu angka apa? Yang 1, 2, 3, 4 itu angka? Ya, angka India. Terus angka Arab gimana? Hah? Enggak, itu angkanya Khwarizmi. Sebelum itu kan harus ada angka. Kalau dikatakan itu angka untuk peradaban Islam, iya, yang dicetuskan oleh Al-Khwarizmi. Kalau dikatakan itu angka Arab, ya enggak, kan Arab sebelumnya pakai apa? Nah, tahu cara ngitungnya orang Arab? Kalau angka Romawi gimana? Bisa nggak pakai tadi cara numpuk begitu? Coba antum hitungkan 16 ditambah 14 tapi pakai Romawi cara ngitungnya. Hah? Ya, strukturnya pakai angka Romawi. Kan kalau 16 itu X V 1 ditambah 14 X 1 V. V tambah 1 berapa? 1 tambah V berapa?
Nah gitu. Ya maka ya tidak bisa, nggak bisa, ya terbatas gitu loh. Ya Romawi yang tadi peradaban maju saat itu angkanya begitu. Ya makanya orang Cina itu kan pakai yang ecek-ecek tuh apa namanya tuh, sempoa kan. Nah itu bisa nggak sampai banyak. Cara hitung dengan menggunakan sempoa tadi itu terbatas kan? Ya terbatas. Tapi ya kenapa harus pakai itu ya? Memudahkan. Tapi untuk operasi hitung yang kita tadi numpuk-numpuk angka itu pakai Romawi pasti berantakan. Ya pakai Romawi pasti berantakan. Nah orang Arab pakainya apa? Ya sebelum dicetuskan oleh Al-Khwarizmi, orang Arab pakainya apa? Di zaman Nabi ada angka nggak? Di Al-Quran ada angka nggak? Apa? Bukti ada angka di Al-Quran. Ada satu ada. Apa ayatnya? Angka 1 di Al-Quran. Ilahan wahidah. Angka 2. Ayat yang ada ayatnya 2. Hah? Angka 2 ayatnya apa? Bukan matna wa thulatha wa ruba'. Antum kenapa hafalnya itu? Itu dia sepasang-sepasang. Ini kalau cuma 2 kan? Kata ithnani ada nggak? Di Al-Quran ayatnya apa? Yakumani nani dawa adlin. Itu yang untuk 2 orang pengadil itu. Ithnani. Thalatha ada nggak? Ada. Arba'a. Kalau arba'a itu apa? Kalau 3 itu kan 3 hari biasanya untuk kafarat. Ya kafarat puasa 3 hari. Kalau 4 itu arba'at asyhur. Itu untuk arba'at asyhurin wa asyra, iddahnya perempuan yang ditinggal mati. Kalau 5 khamsah itu yang ashabul kahfi. Ya khamsatun sadisuhum kalbum sadis. Nah, ya sitatu ayam nanti juga ada. Baik, 19 ada nggak? Alaiha tis'ata asyar. Nah artinya kan di Al-Quran itu sampai belasan ada. Puluhan ada juga yang kisah Nabi Dawud itu yang orang bersengketa itu kan. Inna hadza akhilahu tis'un wa tis'una na'jah, 99 kambing. 100 ada nggak di Al-Quran? Itu yang Ashabul Kahfi 300, ratusan ada. 1000 ada. Ya 1000 tahun alfasanatin. Ya atau khairun alfi syahr. Nah, tapi angkanya gimana nulisnya? Ya antum tahu cara nulisnya gimana? Nah, pakai huruf. Sama Romawi kan pakai huruf juga kan? Orang Arab juga pakai huruf. Ya kita kenal abjad hawas. Huruf abjad. Abajadun, hawazun, hatoyun, dan seterusnya. Ya kalamanun itu. Abajadun, hawazun, hatoyun, kalaman, dan seterusnya. Maka kita nyebutnya abjad itu kan yaitu Arab tuh. Abajadun, ABCD kita nyebutnya. Ya, tapi nanti ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, jim. Kalau abjad abajadun. Baik. Nah, abjad hawas itu ya, abajadun itu berarti A 1, ba 2, ja 3, da 4. Ya, terus nanti kalau sudah 9 itu ya-nya itu yonnya itu 10. K-nya itu 20 dan seterusnya. Jadi 10, 20, 30, 40, 90 nanti 100. Ya, 200. Nah begitu caranya. Baik, berarti kalau 12 berarti kan 10 dan 2. Berarti 10-nya tadi ya-nya terus 2 ba. Nah gitu. Ya,
ba sama ya misalkan begitu. Nah itu kalau disusun tadi untuk operasi hitung itu bisa nggak? Ba ketemu tak jadi apa? Kan 13 ditambah 15 misalkan, tapi pakai huruf tadi itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya makanya orang zaman dulu ngitung itu berat. Ya terbatas. Makanya sampai orang Arab itu taunya paling banyak itu ya 1000. Walaupun di Al-Quran bisa lebih dari 1000. Makanya dulu itu ada seseorang itu nawan anaknya raja. Kemudian ditawari oleh raja, lepaskan anak saya, kamu minta berapapun aku kasih. Dia mintanya 1000. Ya ditanya, kenapa kamu cuma minta 1000? Saya tahunya cuma 1000 paling banyak gitu loh. Maka 1 juta bahasa Arabnya apa? Alfu alfin. Ya 1000. 1000. Iya. Kan kalau miliun segala macam itu kan dia ngambil dari ya bahasa hari ini kan. Ya kalau dahulu begitu. Terbatas angkanya. Nah, itu Al-Khwarizmi itu ketika angka dibutuhkan nggak? Bahkan di tataran ilmu syariat dibutuhkan. Ya terkait masalah waris. Jadi beliau di Baitul Hikmah itu kadang ada orang ribut itu gara-gara masalah waris. Ya konsep hitungnya diketahui, tapi gimana cara mecahnya ini gitu loh. Kan bikin pecahannya segala macam itu bingung. Kan kalau misalkan fa per qaf misalkan. Nah gimana itu? Nah makanya motivasi beliau itu ya awalnya sebelum masuk ke ranah yang lain itu memecahkan urusan umat untuk masalah faraid. Ya kalau mungkin zaman Nabi kan nggak banyak kan hartanya kan semakin. Makanya kadang kalau antum mikir harta itu pusing, nggak usah banyak harta lah gitu. Ya jadi malah pusing ngitung harta. Ada yang sudah siap ngitung waris? Ini dihitungnya tataris nanti. Kalau hartanya nggak banyak, gampang lah ngitungnya. Kalau hartanya banyak malah. Ya tataris suka ngitung harta banyak atau sedikit? Ya suka banyak, karena prosentasinya lumayan kan itu. Baik ya ala kulli hal. Nah itu begitu. Nah yang paling mendekati untuk hitung-hitungan itu adalah angka India. Karena India tidak lagi pakai huruf. Iya, kan sudah tadi yang kita pakai itu kan angka India. Nah, zaman itu yang terkenal dengan keahlian ilmu hitung itu peradaban India. Nah, tapi peradaban India itu sudah ditaklukkan juga secara umum oleh kaum muslimin. Kan sejak Daulah Bani Umayyah itu Abdul Malik bin Al-Walid bin Abdul Malik itu sudah sampai di Pakistan, di India. Nah, Abbasiyah apalagi? Nah, orang-orang India itu mereka tidak mau bagi ilmunya. Jadi ketika peradaban mereka, ya bangsa mereka dikalahkan oleh kaum muslimin, mereka nggak mau bagi ilmunya. Jadi ada tokoh India saat itu didatangi oleh Al-Khwarizmi minta untuk diajarkan ya rumus-rumus yang ada di kitab-kitab mereka. Nah itu mereka nggak mau ngasih. Ya karena menganggap ya kaum muslimin ya nanti manfaatkan itu untuk kepentingan duniawi atau yang lain-lain. Dan itu menjadi sejarah peradaban mereka tidak mau ya membagi itu. Nah, cuman saat itu banyak orang India itu yang ya karena negerinya dibebaskan, ditaklukkan, itu jadi Quta'at Turuq. Tahu Quta'at Turuq? Jadi begal, jadi perampok. Walaupun Quta'at Turuq itu punya hukum sendiri nanti di fikih. Ya dimana kalau orang itu punya kekuatan tadi itu, dan tiap kali ada orang lewat itu dia keluar untuk ya entah mengambil harta dan membunuh, atau membunuh saja, atau mengambil harta saja, atau sekedar menakuti. Yaitu kalau di Al-Quran masuk ke hukum muharabah. Nah mereka yang punya kekuatan kemudian bunuh orang dan ngambil hartanya, hukumannya apa? Ya dibunuh dan disalib. Di Al-Quran begitu.
Ya, kalau dia cuma bunuh saja, nggak pakai ngambil harta, ya dia dibunuh. Kalau dia ngambil harta saja, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Kalau dia cuma nakut-nakuti saja, itu diasingkan atau dipenjara. Nah, orang-orang India ini dengan pimpinan tadi, seorang yang tokoh tadi itu sampai mengambil hartanya khalifah. Harun ar-Rasyid itu dikuasai hartanya. Jadi ya entah seperti apa dibegal, diambil hartanya. Nah, mereka menjadi kekuatan yang suka melakukan perampokan dan pembegalan. Nah, Harun ar-Rasyid wafat, digantikan siapa? Kan nanti ya sebentar ya Al-Amin perang dengan Al-Ma'mun, digantikan Al-Ma'mun. Itu masih lanjut keilmuan. Nah, sampai Al-Ma'mun meninggal itu, ini orang-orang India belum beres. Nah, itu nanti Al-Ma'mun berwasiat kepada Waliul Ahdi Al-Mu'tasim, saudaranya, untuk membereskan orang-orang India ini. Nah, sampai nanti dikumpulkan pasukan yang besar ya untuk menyerang mereka. Dan kalau mereka ya dapat dikuasai, ditaklukkan dan mau masuk Islam, sudah dibiarkan hidup. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, sudah bunuh semua. Nah, kemudian dapat dikalahkan ya mereka ini, dan ya mereka sudah ditawan semua dan siap untuk dieksekusi. Cuman Al-Khawarizmi ketika tahu kejadian itu, nah langsung mendatangi ya tempat kejadian, ya mencari tadi tokoh yang punya keilmuan tadi itu, ya, dan ternyata didapati ya tokoh tersebut. Kemudian diingatkan tentang kejadian dahulu ketika Al-Khawarizmi bertanya tentang ilmu hitung kepada dia yang dia tidak mau bagi. Ya, cuman kata dia sekarang kondisinya sudah berbeda. Ya, dia sudah hendak dieksekusi. Cuman Al-Khawarizmi mengatakan kalau kamu membagi ilmumu, ya aku akan mintakan syafaat kepada khalifah untuk tidak mengeksekusi kalian. Nah, kemudian permintaan ya si tokohnya ini, dia mau bagi ilmunya, tapi syaratnya dia dan seluruh pengikutnya itu tidak dibunuh. Nah, ya secara khusus Al-Khawarizmi nanti minta kepada Khalifah Al-Mu'tasim, ya demi apa namanya? Ilmu pengetahuan. Ya demi ilmu pengetahuan. Nah, sehingga akhirnya diberikan ya syafaat kepada mereka untuk tidak dieksekusi, ya dengan catatan tadi mengajari Al-Khawarizmi tentang ilmu hitung yang ada di peradaban mereka. Nah, itu diajari oleh ya orang tersebut ya sampai benar-benar menguasai, dan orang itu melihat ya kecerdasan yang ada pada diri Al-Khawarizmi, dan bahkan melihat kesolehan yang luar biasa, seolah orang ini nanti di tangannya ilmu ini akan manfaat. Nah, sampai kemudian dibuka rahasia ilmu-ilmu yang ada pada mereka yang tidak diajarkan kepada yang lain. Ini mungkin ilmunya turun-temurun, dan bisa jadi peradaban di luar Islam itu kan kalangan ilmu kan terbatas. Yang boleh belajar itu kan hanya kalangan ilmuwan saja, orang awam nggak boleh. Beda dengan Islam, ya orang berhak untuk kemudian belajar dan menaikkan level keilmuannya. Nah, itu sampai ketika selesai pembelajaran itu diberikan kitab rahasia ya oleh si tokoh ini kepada Al-Khawarizmi, yang dia berniat tidak memberikan kitab itu kepada siapapun. Nah, kemudian bertanya tentang rahasia angka-angka. Nah, didapati di situ ada operasi hitung segala macam. Nah, kemudian ada kolom-kolom di situ yang ada angkanya, tapi ada kolom yang kosong, nggak ada angkanya. Ya, dan kemudian dia bertanya tentang ini, kenapa kok ada yang kosong-kosong ini, fungsinya apa? Nah, hingga akhirnya dari kejadian itu nanti oleh Al-Khawarizmi difikirkan, ini berarti harus ada angkanya, ini nggak bisa dibiarkan kosong. Ya, agar maksimal nanti untuk operasi hitungnya. Nah, akhirnya dari situ beliau menemukan ya angka 0. Ya, sehingga dari 9 kan sudah dibatasi 9 kan. Nah, di Al-Quran kan dikatakan tilka asyaratun kamilah. Kalau 10 itu sudah sempurna harusnya. Nah, itu berarti kan akhirnya sudah beliau jadikan ya mentoknya di 10, 1 dan 0 tadi itu, balik lagi terus begitu. Nah, itu dengan pola seperti itu kan hari ini kita mudah mau ngitung penjumlahan, pengurangan, ya kemudian perkalian, pembagian.
Nah itu Allah bukakan melalui Al-Khwarizmi tadi itu. Nah tapi intinya, ya kenapa beliau punya semangat yang luar biasa. Nah ini di Islam itu, kita belajar untuk apa sih? Kan dulu ada guru matematika yang kita anggap cerdas lah orangnya. Jadi kalau dia cerita, kalau bikin jadwal itu, ya jadwal seluruh pesantren itu dia yang bikin. Ya nggak pakai komputer. Ya bikin itu kan nanti jumlah gurunya berapa biar nggak bentrok gitu kan. Nah makanya nyusun itu Ustaz Dani butuh berapa lama bikin jadwal. Gurunya cuma 7 misalkan. Itu sepekan kadang belum tentu jadi itu loh, ngotak-ngatiknya ini harus megang pelajaran ini biar nggak bentrok. Nah itu dia ya ahli matematika, itu satu pesantren dia yang bikin jadwalnya. Nah itu kadang cerita, saya itu kadang kalau ada masalah itu sampai beberapa hari itu mikir itu ngotak-ngatik sampai ketemu jawabannya. Nah ketika ketemu jawabannya itu rasanya plong gitu. Nah jadi ada orang yang ketika belajar ilmu itu hanya untuk memenuhi rasa penasaran. Dan kebanyakan orang di luar Islam itu nanti begitu. Kalau tidak untuk masalah duniawi, ya untuk memenuhi rasa penasaran mereka. Tapi apakah orang yang kemudian dasar ilmunya itu diawali dengan iman, ya kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah itu hanya untuk itu? Kan tidak. Makanya ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan ilmu dan amal. Nah maka ilmu itu harus menghasilkan amal. Nah makanya para ulama kita itu ketika mendalami satu disiplin ilmu pasti ada wujud amalnya, termasuk angka-angka tadi itu. Nah hari ini ya bahkan pemrograman komputer segala macam butuh angka-angka tadi itu. Nah itu berapa jasanya Al-Khwarizmi itu? Ini kalau seandainya 0 itu ada royaltinya, yang paling kaya hari ini siapa kira-kira? Kalau kemudian semua produk elektronik itu harus dengan sistem yang ada di dalamnya itu bayar royalti ke Al-Khwarizmi. Berapa kekayaan Al-Khwarizmi? Nah cuman ya bagi ya ulama kita tidak demikian yang dicari. Ya, yang mereka cari adalah ya kemanfaatan buat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Ya mereka tidak pernah mencari itu. Ya tidak pernah mencari itu. Tapi walaupun tidak mencari, gimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya? Tadi khalifahnya itu kan ya makanya mencukupi kebutuhannya sehingga pikirannya fokus untuk ilmu. Nah kalau kemudian kebutuhannya nggak tercukupi, waduh ini anak istri belum makan nih, mau mikir ilmu nggak fokus. Mau ngajar nggak fokus. Ya jadi ya kondisi kita hari ini yang fokus ya dengan pekerjaannya artis karena kebutuhan keluarganya tercukupi kan, ya dia ya gitu. Baik ya ala kulli hal begitu. Jadi ya Allah bukakan tadi angka itu lewat Al-Khwarizmi, bukan perjuangan yang luar biasa. Pertama tadi perjuangan secara kecerdasan iya, yang berikutnya itu kan sampai ngambil dari orang India sampai buka itu kan perjuangan yang luar biasa. Ada kesungguhan di situ. Dia kejar ilmu itu. Ya ini di bidang tadi matematika. Nah, kalau di bidang astronomi, beliau punya kitab namanya Suratul Ard. Ya bentuk bumi. Nah, itu yang beliau mengkoreksi ya konsep dan teori yang beredar sebelumnya. Siapa itu yang di Yunani itu? Apa bacanya Ustaz? Ptolemeus. Ya, itu yang dikoreksi oleh beliau, yang ketika akhirnya kemudian dibikin bentuk bumi dengan garis lintang dan garis bujur itu, nah beliau tetapkan. Jadi lebih akurat untuk menentukan lokasi. Ya, jadi beliau terkenal di berbagai macam bidang, walaupun yang masyhur tadi di matematika ya. Makanya beliau aljabar wal muqabalah, kita jadi aljabar tadi itu. Ya, kemudian ya cabang ilmu disebut Khwarizmiyat. Itu mungkin di kita algoritma. Ya.
Kan kita masih pakai algoritma hari ini. Ini YouTube-nya algoritmanya udah dapat belum gitu. Ini sampai hari ini YouTuber butuh algoritma. Nah, ini karya beliau. Nah, tapi intinya begini, kalau kemudian dasar ilmu imannya kokoh. Ya, ini yang membentengi dia ketika mengkaji ilmu itu motivasinya bukan dunia, tapi menghadirkan kemanfaatan bagi manusia. Ya, kemudian ilmu syar'inya juga kuat. Ini untuk membentengi ketika bersinggungan dengan peradaban yang lain itu punya filter. Ya, tidak asal ambil. Makanya beliau ketika mengkaji kitab-kitab itu beliau koreksi, dipahami kemudian dikoreksi. Tidak ditelan mentah-mentah. Nah, tapi kalau tidak punya dasar yang kokoh, ditelan mentah-mentah tadi itu. Semua yang menjadi konsep ilmiah versi mereka ditelan mentah-mentah, dibawa ke Islam. Masalah semua. Ya, masalah semua. Dan ketika generasi kaum muslimin itu sudah menguasai 3 lapis ilmu, ya sudah menguasai akal manusia di zamannya, kembali ke Al-Quran, ya kan Allah buka banyak hal. Ya, kenapa bisa secerdas itu Al-Khwarizmi? Ya tadi memang ya dasar imannya kuat, Islamannya kuat, dan ketika kembali ke Al-Quran itu banyak ilmu yang terbuka. Nah, hari ini kenapa Al-Quran tidak buka banyak ilmu? Karena kaum muslimin itu belum sampai ke akal manusia hari ini. Belum sampai di ujung, kan kita masih kalah dengan orang di luar Islam. Berarti target kita itu menjadikan generasi kita itu mengungguli mereka di tataran ilmu hari ini. Ya, ilmu hari ini. Nah, mungkin tidak semua itu akhirnya masuk di bidang yang sama, tapi ada dasar tadi menjadi standar minimal, pelannya masuk di bidang-bidang yang itu menjadi keunggulan dan keinginan dia. Tapi ada standar awalnya dulu, standar minimalnya dulu. Jadi bukan langsung di awal, udah kamu bagian matematika, kamu bagian apa, ya nggak ada dasarnya. Ya sama seperti orang Barat hari ini, karena mereka memang tidak punya tingkatan ilmu itu. Bagi mereka ilmu itu yang ketiga itu saja. Makanya langsung dibagi sejak awal. Ya, Islam tidak ada standar minimalnya dulu. Nah, baru setelah itu kecenderungan dan kemampuannya yang paling maksimal di mana, nah itu yang dimasuki. Ya, karena mereka itu ingin memberikan kontribusi. Kalau tidak di ranah paling maksimal versi mereka, ya mereka tidak bisa menghasilkan yang terbaik. Kalau tidak bisa menghasilkan yang terbaik, kalah dengan ulama yang lain, dia tidak mendapatkan tadi ya sanad keilmuan yang bermanfaat yang terus mengalirkan pahala. Makanya masuk di ranah-ranah yang di situ mereka harus unggul. Ya harus ya paling maju sehingga ya dipelajari oleh banyak orang dan aliran pahalanya kembali kepada mereka. Baik, itu secara umum Al-Khwarizmi wafat pada tahun, kalau Masehi 850, kalau Hijriahnya ya 200 berapa? Tinggal dikonversi. Ya, karena sejak awalnya tadi sudah simpang siur ya, kadang belakangnya itu juga tergantung awalnya. Kalau kita ambil 164, jatuhnya berapa? Kan hidup berapa lama tadi? ...80-an. Ya, walaupun nanti untuk Hijriah kan dia lebih banyak nanti, karena secara jumlah hari kan lebih sedikit. Baik, ya ala kulli hal itu secara umum Al-Khwarizmi sejarah sampai kemudian beliau ya bisa seperti itu. Pertama ada kesungguhan, ya ada kemampuan, ada keinginan, juga faktor ya sekelilingnya yang mendukung, orang tuanya mendukung. Kemudian bahkan di tataran ya kebijakan negara saat itu juga mendukung. Nah, makanya ini yang dibutuhkan. Peradaban itu ketika memang waktunya naik, semua faktor itu Allah hadirkan. Tapi kalau belum waktunya naik, mau jungkir balik seperti apapun, ya cuman beberapa orang aja yang jungkir balik gitu loh. Ya sama seperti Nabi Musa, kurang hebat apa? Tapi memang belum saatnya naik, ya Bani Israel diajak jungkir balik ya duduk aja gitu loh. Ngapain bisa duduk, bisa tiduran, jungkir balik kan gitu. Jadi peradaban itu dia bukan kemampuan 1-2 orang untuk menghadirkan perubahan, ya, tapi lebih dari itu adalah ya kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan secara bersama-sama. Nah, yang itu kemudian Allah gerakkan tadi ya khalifahnya dan orang-orang yang memegang kebijakan untuk memudahkan para ulama, para ilmuwan untuk sampai di titik itu.
Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hmm. 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 Iya. Hmm. 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 Iya, iya, iya. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Iya, iya. Hah? Hmm. Iya, iya. Iya, iya. Iya, 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 iya. Baik, antum optimis atau pesimis? Ya, kita berhusnudzan kepada Allah. Ya, husnudzan kepada Allah. Kama takunu yuwala alaikum. Ya, sebagaimana kondisi kalian, ya seperti itulah kalian akan dipimpin. Walaupun ini bukan cerminan untuk semua, tapi cerminan untuk mayoritas. Ya sebetulnya, ya tadi perkataan Imam Malik, lan yasluh akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, tidak akan pernah baik ya urusan akhir umat ini kecuali diperbaiki dengan cara umat yang pertama diperbaiki. Ya bagaimana Nabi memperbaiki kondisi sahabat yang hidup di masa jahiliyah itu parah sekali. Ya tadi imannya memang kalau nggak pakai iman nggak bisa. Misalkan saya jadi presiden nih, 50% APBN untuk pendidikan, maju nggak kira-kira? 50% nih buat pendidikan. Karena investasi terbaik itu untuk manusia, SDM. Antum tahu negara mana yang APBN ya anggaran untuk pendidikannya itu besar? Ya ada negara presidennya itu Muslim tapi perempuan, tapi masyarakatnya itu ya macam-macam ya, beragam ya. Muslim mungkin nggak banyak, tapi jadi presiden, tapi perempuan. Bukan kita membenarkan ini, bukan. Negara mana? Ya tahu sudah diganti atau belum? Hah? Bukan. Jadi Mauritius ya, yang sananya Madagaskar sedikit itu. Paling Madagaskar enggak? Itu yang banyak orang Indonesianya itu ketika ditarik garis lurus itu kan ke bukan, kalau Suriname di Amerika, di Afrika, tapi bukan di apa namanya, di kepulauannya, bukan di benuanya. Nah itu kebijakan yang diambil ya di awal untuk mengubah negara itu sekarang menjadi negara yang maju. Nah itu investasi untuk manusianya tadi dengan menganggarkan APBN-nya itu untuk pendidikan sangat besar. Ya karena bagi dia ya kemajuan satu negara itu tergantung manusianya. Kalau manusianya itu unggul, mau diajak ngubah apapun gampang. Kalau manusianya itu ya susah diajak mikir, susah gitu loh. Ya dikasih nasi bungkus baru gerak gitu loh.
Yang begini diajak mikir berat, nggak kuat lah gitu, udah habis energinya. Nah makanya investasi terbaik tadi. Makanya kenapa Islam tuh iqra itu ilmu. Ya tapi ilmu bukan sekedar ilmu. Ini ilmu saja itu bisa begitu loh. Ya jadi, nah kalau kemudian hari ini ya saya bikin, karena jadi presiden 50% APBN untuk pendidikan. Yakin SDM-nya bakal unggul? Belum tentu. 50% itu kan penganggaran awalnya. Sampai di anak-anak 5% masih bagus gitu loh. Nah ini kan mental manusianya gitu loh. Mental manusianya. Makanya ketika iman itu ditumbuhkan tadi itu, ya kemudian ketika ya dianggarkan, ya insya Allah dari atas sampai ke bawah itu sama gitu loh. Nggak dipotong di tengah jalan. Nah sehingga kalau kemudian imannya itu tumbuh, punya kesadaran yang tinggi, ya semua bisa dilaksanakan dengan baik. Ya seminim apapun APBN, ya insya Allah semakin kesini semakin naik gitu loh. Ya kalau orang tahu halal haram itu kan begitu. Ya kalau orang nggak tahu halal haram ya wassalam. Ya seperti kondisi hari ini, mau dianggarkan berapa banyak ya habis juga gitu loh. Dan nggak kesentuh gitu. Ya dan untuk mencerdaskan kan nggak cukup dengan makan siang bergizi atau makan. Ya itu bagian dari variabel tapi bukan yang paling utama gitu loh. Ya tapi intinya ya kalau mau diperbaiki ya tadi pendidikan agamanya dulu. Ini akhlaknya parah, bahkan muslimnya pun tidak mencerminkan akhlak Islami gitu loh. Ya bahkan sampai muncul ungkapan ya tempat yang paling banyak korupnya itu tapi dibalut dengan syariah ya Kementerian Agama. Ya kenapa demikian? Karena tahu cara tobatnya. Kalau yang lain kan takut kan korupsi, nggak tahu cara tobatnya nanti masuk neraka. Nah ini tahu gampang cara tobatnya itu. Saya jadi guyonan begitu gitu loh. Ya memang harus dirubah sampai ke akar-akarnya. Ya jadi ya kita husnudzon saja, makanya bagian dari fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai batas ya maksimal kalian. Sudah kita hadirkan lembaga pendidikan, kita coba didik anak-anak kita dengan ya tadi keimanan yang takut kepada Allah, sehingga ketika diamanahkan ya satu jabatan ya insya Allah dia akan tunaikan dengan baik. Makanya di Al-Quran apa definisi sukses? Sukses di dunia. Ya wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Ya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan sukses dengan sukses yang besar. Nah sehingga kapan presiden dikatakan sukses? Kalau takut kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya sekarang sudah takut sama Allah dan Rasulnya atau belum? Ya kemudian kapan para menteri dikatakan sukses? Kalau takut kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, sudah takut dengan Allah dan Rasulnya belum? Dan di semua sektor kehidupan begitu. Jadi harus diawali dengan memperbaiki tadi imannya dulu. Ya makanya Imam Al-Ghazali itu ketika melihat kondisi kaum muslimin saat itu kan banyak. Tapi pasukan salib bisa membantai Palestina itu janggal bagi beliau itu. Kemudian teriak-teriak tapi nggak ada efeknya. Sampai akhirnya beliau merenung, dari renungnya itu bikin kitab Ihya Ulumuddin. Ya jadi dikatakan Ihya Ulumuddin itu ihya ya al-qalb al-mayyit bi ulumiddin, menghidupkan hati yang mati dengan ilmu-ilmu agama. Ya kalau belum benar ilmu agamanya, hatinya masih mati, susah gitu loh. Ya artinya ya hari ini ya semoga ada perubahan. Tapi kalau kemudian masif dan signifikan ya mungkin tidak. Dan seandainya pun tadi hari ini kan orang ukur kemajuan itu maju versi dunia, bukan maju versi dunia akhirat gitu loh. Ya tapi ala kulli hal ya begitu ya, semoga Allah hadirkan kebaikan. Ya semoga. Ya bagian dari upaya kita ya tadi yang bisa kita maksimalkan. Kita didik anak-anak kita dengan semaksimal mungkin. Ya semoga di waktu yang sama Allah juga gerakkan
Ya, manusia-manusia muslim yang beriman di tempat-tempat yang lain juga tergerak untuk itu. Maka kalau sudah sampai waktunya, nah di situ akan hadir tadi itu, ya kebangkitan. Ya kalau sudah sampai waktunya, kalau belum ya memang belum tadi. Ya baru jadi riak-riak saja, belum jadi gelombang. Nah begitu. Ini gelombang umat, bukan gelombang rakyat. Ya jadi partai lagi ini Pak. Baik ya, ala kulli hal begitu. Jadi ya pendidikan yang utama, karena Al-Quran mengatakan Iqra, tapi pendidikannya itu bukan konvensional, tapi harus pendidikan iman di awal. Karena itu insya Allah menyelesaikan semua. Karena ya orang kelaparan itu bukan karena apa namanya murni gak ada makanan, karena kadang ada, tapi yang kaya gak mau berbagi. Kalau orang punya iman, jelas kok gitu loh. Ya jadi ancaman keras kalau orang kenyang tetangganya lapar. Nah makanya konsep iman itu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya. Ya kondisi Madinah kita bandingkan dengan sekarang lebih parah. Nabi sampai ganjal perutnya kok. Tapi dari kondisi yang seperti itu bisa bangun peradaban Islam kalau masyarakatnya baik. Kan kalau sama-sama lapar kan enak kan? Masalahnya kan kitanya lapar, yang sono kenyang kaya raya kan gitu. Nah itu yang bikin gak ridho. Kalau kemudian sepenanggungan, ya walaupun bukan konsep sosialis, bukan, tetap konsep Islam, ya tapi kesadaran untuk tolong menolong dan berbagi itu tumbuh ya. Ya bayangkan sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, ya orang ngasih zakat itu nggak ada yang nerima. Ya bukan berarti kemudian memang sudah sangat makmur, mungkin iya, tapi mungkin juga ya sudah, bukan mentalnya mental suka nerima gitu loh. Ya jadi menganggap dirinya kaya, tapi kaya jiwa. Ya kalau antum misalkan ya ada bansos, ya jadi kalau pakai ukuran sekarang ya mungkin masuk sih gitu loh. Mungkin masuk, antara masuk nggak masuk, tapi sama RT atau RW-nya dimasukkan. Antum ambil atau enggak? Lumayan, kenapa nggak diambil kan gitu. Nah itu mental kita tuh mental ngambil. Ya namun ala kulli hal memang perubahan itu tidak bisa 1-2 orang merubah. Itu butuh usaha kolektif. Ya termasuk negeri kita, sebaik apapun pemimpinnya, kalau tidak ya perubahan itu dilakukan secara kolektif, ya tidak akan bisa. Nah maka minimal hari ini yang bisa kita upayakan, yuk kita bagian dari yang ingin berubah ke arah yang lebih baik dan mengawal dari generasi kita untuk siap berubah ke arah yang lebih baik. Nah kalau sudah sampai waktunya, Allah akan pilihkan pemimpin yang terbaik yang siap untuk membawa gerbong ini. Jadi kalau sekarang memang gerbong dan lokomotifnya masih ya begitu, diterima saja. Ya ala kulli hal minimal bekal kita buat akhirat adalah gitu. Walaupun dunianya masih begini. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nih Menteri Pendidikan ini berapa anggaran? Ini, baik silakan Pak Irfan. Amin, amin, amin. Amin. Nanya tentang ini di Madura ya. Dalam kaitan kita itu sampai dengan kelas caplok ataupun Iya. Itu sudah ada belum ya? Atau mungkin sekarang atau nanti sudah ada semacam peta jalan yang memungkinkan tadi itu anak-anak kita sekolah di kelas caplok ataupun dana itu ya bisa lah dia itu punya kemampuan untuk mengembangkan keilmuannya. Iya, iya. Mungkin itu. Baik. Ya jadi ya walaupun kalau kita bicara ideal itu kan dari awal sampai akhir, tapi bukan berarti ya ketika yang sudah berjalan itu ya dan tidak mendapatkan pondasi yang ideal, bukan berarti ya tidak baik, tetap baik. Makanya sahabat itu di jenjang usia manapun mereka masuk Islam kan luar biasa. Ya secara umum insya Allah sudah ada gambaran kita di Mahdhara. Nah makanya kenapa kita kejar untuk ilmu syar'i. Ya ilmu syar'i itu kan ya kalau standar yang kita ajarkan, ya kalau standar yang kita ajarkan itu bagi saya itu harusnya pelajaran anak-anak kuliah.
Itu sudah kita ajarkan untuk, ya mungkin kalau di pesantren mungkin biasa lah, tapi kalau untuk di kampus-kampus Islam bahkan ya bahasa Arabnya nggak bisa mereka. Ya fikih, usul fikih segala macam nggak bisa. Nah, kenapa kemudian kita press itu? Itu saya dulu belajar itu paling di Alia ya, dan itu pun nggak maksimal. Benar-benar belajar di Lipia. Nah, saya ingin menghadirkan nuansa itu bahkan sejak santri kita itu di Syabab, di SMP itu bisa gitulah harusnya. Ya, harusnya bisa. Nah, makanya kalau kemudian dari beberapa walsan yang cerita yang dari Mahdhara pindah ke tempat yang lain kok paling pinter, ya kita biasa aja. Dalam artian memang kita bukan untuk dibandingkan dengan sekolah yang lain. Ya kita bukan itu targetnya, bukan sekedar dibilang lebih bagus dari sekolah yang lain. Ya itu bikin kita nggak fokus karena tujuan kita tadi menyiapkan manusia yang siap untuk ngawal peradaban. Ya makanya kalau kemudian ilmu syar'inya, ya tadi saya siapkan untuk yang syabab itu, ya atau yang banat. Ya minimal lulus syabab ya 6 tahun minimal ya, atau kemudian ketika pindah pun ya secara umum ya bisa lah bersaing gitu loh, karena dasarnya kita siapkan. Dan kalau 6 tahun ya harusnya ya dengan S1, coba antum nanti adu dengan S1 UIN lah itu, entah UIN yang manapun ya, untuk ilmu syar'inya, Qur'annya, hadisnya, segala macamnya. Dan ini juga kita dorong untuk Ustadz Rizky menyiapkan ilmu umumnya juga, dan kemudian kita integrasikan tadi. Kalau kemudian sudah ada muatan umumnya, nah nanti kita ajak untuk mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Kan nanti banyak hal tadi, Al-Quran itu belum kebuka ya, karena akal manusianya itu belum sampai akal manusia hari ini ya, karena ilmu pengetahuan kan belum kita pahami. Hari ini mentoknya di mana sih ilmu pengetahuan? Nggak harus kemudian real sampai di situ, karena orang di luar Islam nggak akan buka ilmu mereka. Minimal yang kebuka sajalah kita sampai di situ. Kembali ke Al-Quran, akan banyak hal yang kebuka di Al-Quran. Karena hari ini Al-Quran belum buka apa-apa gitu. Ya bukan karena Al-Quran nggak buka, musliminnya belum bisa buka karena standar keilmuannya belum sampai di situ. Nah minimal yang kebuka hari ini baru di tataran ilmu syar'i. Ya karena menganggap sudah agama itu ya berhenti di tingkatan ilmu kedua. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Fikih-fikih banyak berkembang, tapi untuk keilmuan umum yang pondasinya adalah Al-Quran belum. Nah mereka mendalami ilmu umum nggak bisa ilmu 1 dan 2-nya. Nah yang bisa ilmu 1 dan 2-nya merasa dulu ilmu umum nggak penting dipelajari, itu ilmu dunia, kita ngejarnya akhirat saja. Nah ini pemisahan itulah yang menjadikan kita hari ini ya belum banyak bisa membuka itu dari Al-Quran. Nah makanya semoga dengan ya Mahdhara ke depan, walaupun lagi-lagi ya Allah akan hadirkan sesuai dengan kebutuhan, dan kalau sudah tiba masanya ya semua faktor akan Allah hadirkan. Lah hari ini ya guru masih terbatas ya. Ya kadang bagi energi dengan yang ada di luar dan yang di dalam pun kita masih berusaha semaksimal mungkin. Semoga ke depan ya Allah hadirkan tadi para ahli ilmu yang siap ya berkontribusi lebih untuk mengawal anak-anak kita. Tapi intinya gambaran secara umum ya tadi sudah kita siapkan. Jadi bahasa gampangnya itu kita ingin ya santri kita itu selesai Mahdhara itu ya setara lah dengan S1. Syukur-syukur bisa lebih. Ya syukur-syukur bisa lebih. Nah begitu Allah. Baik. Ya sudah tengah 12. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sama-sama dengan ilmu yang disampaikan dari guru kita Ustaz Ali. Semoga apa yang dia sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatian. Semoga Allah mencatat aktivitas kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC acara, apabila terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang mohon dimaafkan. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada pantunnya ini.